Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Raudatul Jannah dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 3B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum membahas ke materi bab 1 tentang perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, maka kita terlebih dahulu akan membahas secara garis besarnya, yaitu dengan pembahasan subbab bagian A, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana dalam merumuskan Pancasila ini telah dibahas terlebih dahulu materi bagian 1 mengenai pembentukan BPUPKI, 2 mengenai perumusan dasar negara. BPUPKI itu sebagai badan yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus badan yang menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, di mana 5 dasar ini dijadikan sebagai aturan yang paling mendasar dalam mengatur tata kehidupan bangsa Indonesia untuk menjadi insan yang taat kepada Tuhan, menjadi manusia yang adil dan beradab, dapat bersatu, memiliki pemimpin yang bijaksana, dan mengutamakan masyarakat. Kemudian untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana proses pembentukan Pancasila? Perumusan dasar negara yaitu Pancasila. Badan yang merumuskan Pancasila yaitu BPUPKI. BPUPKI merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Jepang yang bertujuan untuk menarik simpati bangsa Indonesia dalam memberikan bantuan kepada Jepang yang telah mengalami keterpurukan karena kekalahan perang dalam melawan sekutu. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945, diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat, Wakil Ketua Ichibangase Yoshio dan Suroso. Jumlah anggotanya yaitu 62 orang. Maka di bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang bernama Kaiso pada saat sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tugas utama BPUPKI yaitu untuk mempelajari serta menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Tugas BPUPKI berdasarkan sidang yaitu membahas mengenai dasar negara, membentuk reses selama 1 bulan, membentuk panitia kecil yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota, kemudian membentuk panitia 9. Nah, panitia 9 ini menghasilkan Piagam Jakarta. Sidang pertama BPUPKI yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas mengenai dasar negara. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuo Sangi In. Saat ini diberi nama Gedung Pancasila. Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia secara lisan dan secara tertulis. Secara lisan, 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Secara tertulis, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidato tentang dasar negara, yaitu
1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Tujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian ada dua golongan, yaitu golongan kebangsaan dan golongan Islam. Golongan kebangsaan yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Amar Ramis, dan Mr. Ahmad Subarjo. Sedangkan golongan Islam yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Jokrosoejoso. Tugas Panitia 9 yaitu untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Tempat rapat Panitia 9 yaitu di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sidang kedua BPUPKI membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang kedua dicapailah kesepakatan bahwa isi pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia diambil dari Piagam Jakarta. Pada tanggal 16 Juli 1945, anggota sidang menerima secara bulat rancangan Undang-Undang Dasar, dan dengan begitu tugas dari BPUPKI telah selesai dalam menyiapkan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Cukup sekian untuk materi hari ini tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.